140 Viers yang serpen berkepala 10. Keduanya tampak berhadap-hadapan. Juliana tersenyum manis pada Tang San, dan tatapan mata Tang San juga menjadi jauh lebih lembut. Tidak peduli apa yang dikatakan, Juliana telah lulus ujiannya. Pada saat ini, dengan ancaman hilang, Juliana benar-benar bisa meninggalkannya, menuai keuntungan dari kemenangan saja. Tapi dia jelas tidak melakukannya. Selain itu, dia telah menarik Tang San kembali begitu dia menyelesaikan serangannya, jelas tanpa ada perjuangan di hatinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Dilihat dari bagian ini, dia akan sangat aman setidaknya untuk sementara waktu. Dengan kematian Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap, kelelawar darah lainnya langsung berubah menjadi naga tanpa kepala, menyerang Tang San dan Juliana dengan liar sebagai pembalasan. Namun, sebagai tentara tanpa pemimpin, mereka tidak hanya kehilangan semangat, tetapi juga kehilangan akal untuk berorganisasi. Meskipun jumlah kelelawar darah yang tersisa ini masih cukup banyak, masih sulit bagi mereka untuk menghasilkan ancaman lebih lanjut terhadap Tang San dan Juliana. Jari-jari Tang San terus bergerak, setiap benang perak yang ditembakkan dari tangannya akan mengambil nyawa kelelawar darah. Juliana bahkan lebih langsung, ekor rubah besar sepanjang 5 meter di belakangnya terus-menerus mencambuk kelelawar darah yang mendekat seperti raket raksasa. Kekuatan ekor rubah itu tidak ada bandingannya. Saat setiap ayunan menghantam kelelawar darah, makhluk-makhluk itu akan langsung berubah menjadi hujan darah. Anehnya, ekor rubah Juliana tampaknya ditutupi dengan lapisan energi aneh, dan tidak tercemar oleh jejak darah. Setiap helai bulu di ekor besar berbulu itu berdiri tegak seperti jarum baja. Kekuatan membunuh senjata super gada serigala Fang yang sangat besar ini melawan kelelawar darah tidak kurang dari Tang San yang terus-menerus menembakkan jarum baja dengan domain biru terbuka. Akhirnya, kelelawar darah terakhir pertama kali terkena jarum baja Tang San, kemudian dikirim lagi ke kejauhan oleh ekor rubah Juliana. Ketenangan kembali ke lingkungan mereka. Menyeka keringat harum dari dahinya, Juliana memandang Tang San. Wajahnya menunjukkan senyum tipis. Mengalahkan kelompok kelelawar ini jelas bukan kontribusi dari satu orang, melainkan hasil kerja sama keduanya. Melalui waktu kerja sama yang singkat ini, keduanya memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang rekannya, dan Juliana semakin mempercayai pria di depannya ini. Keberatan Tang San terhadapnya juga sedikit berkurang. Menarik tali dan memegang salah satu ujungnya ke Juliana, Tang San berkata, "Bagaimana kalau kita istirahat sebentar?" Juliana mengulurkan tangan untuk mengambil tali, dengan cepat mengikatnya di pinggangnya. Kehilangan napas panjang, itu benar-benar berbahaya sekarang. Saat berbicara, dia menepuk dadanya yang besar dengan satu tangan, membangkitkan gelombang besar. Saat ini gaya berpakaiannya benar-benar menyegarkan. Tang San segera menoleh, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Sebuah tawa keluar darinya, Juliana tersenyum. "Saya pikir Anda bodoh, jadi Anda juga bisa terpikat." Tang San sedikit mengernyitkan alisnya. "Baiklah, jika kamu tidak perlu istirahat, kami akan melanjutkan." Saat berbicara, dia melompat, sekali lagi mendarat di jalan di depan Juliana. Ekor besar sekali lagi berubah menjadi cahaya oranye dan diam-diam meleleh ke tubuh Juliana, wajahnya menunjukkan kelelahan yang sulit untuk ditekan. "Mari kita istirahat sebentar, sudah melelahkan bagi kita berdua, dan kita masih tidak tahu apa yang kita lakukan, akan kuhadapi nanti. Menurut apa yang aku tahu, jalan neraka ini memiliki 3 cobaan, satu lebih sulit dari yang lain. Baru saja kita harus menembus yang pertama." Hati Tang San bergetar, dia mengerti bahwa Juliana pasti seperti anak panah yang dihabiskan. Meskipun dia adalah penyerang utama sekarang, sebenarnya dia telah menghabiskan lebih sedikit kekuatan roh daripada Juliana. Dia tidak bertanya tentang ekor rubah itu, seperti yang tidak ditanyakan Juliana. Tapi dilihat dari situasi sebelumnya, ekor rubah besar Juliana benar-benar tidak sesederhana hanya roh. Sangat mungkin itu sama dengan Eight Spider Lens miliknya, sebuah efek yang disebabkan oleh tulang roh luar yang dalam. Tidak heran Paus Agung akan mengambil dia sebagai murid, hanya tulang roh eksternal ini sudah menempatkan dia jauh di depan rekan-rekannya. Dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental 4 tahun lalu, Juliana jelas tidak memiliki senjata ini. Kalau tidak, mustahil bagi timnya untuk mengambil kemenangan. Generasi emas Spirit Hall benar-benar tirani. Keduanya berhasil duduk di jalan sempit.
Mereka berdua adalah elit sejati, dan dalam waktu singkat telah memasuki kultivasi, dengan tenang memulihkan kekuatan mereka. Tentu saja, pikiran mereka tidak sepenuhnya tenggelam, keduanya dengan sebagian dari pikiran mereka masih waspada terhadap apapun yang bisa terjadi di sekitar mereka. Setelah 2 jam, mereka berdua membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan, masing-masing mengambil makanan dan air minum yang ada di alat ajaib mereka untuk makanan sederhana. Kemudian mereka berdiri kembali, terus maju. Maju sekali lagi, kecepatan Tang San jelas sedikit lebih tinggi. Menjadi kurang waspada terhadap Juliana memungkinkan dia untuk lebih memperhatikan jalan di depan. Dengan rekan setim seperti Juliana, tidak perlu khawatir tentang keamanan di belakang. Udara menjadi lebih panas, dan secara bertahap bahkan Juliana bisa melihat merah tua mengalir di jurang di kedua sisi. Udara yang mulai terik membuat pernapasan terasa tidak nyaman, seolah-olah paru-paru mereka terbakar. Sambil berjalan, Tang San menjelaskan penilaiannya. Jalan neraka ini tampaknya berjalan dalam spiral, bukan garis lurus. Kalau tidak, kita seharusnya sudah lama meninggalkan jangkauan kota pembantaian. Tapi tikungannya sangat dangkal, oleh karena itu tidak mudah diperhatikan. Juliana berkata, tidak bisakah kita istirahat sebentar lagi? Terlalu panas, saya merasa kekuatan saya sudah mulai terkuras lebih cepat. Tang San tidak menjawab, cahaya biru pucat sekali lagi menyebar dari tubuhnya. Hanya saja kali ini cahaya biru hanya menyebar menyelimuti dirinya dan Juliana. Segera, semburan kesejukan menyebar ke seluruh tubuh mereka, lingkungan mereka segar dan sejuk. Tidak hanya suhu yang turun, tetapi bahkan udara kotor yang terik itu menjadi bersih. Tampaknya disaring oleh lapisan cahaya biru itu. Dalam hati Juliana tersentak kagum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sementara dia tidak tahu apa domain bawaan Tang Yin ini, meskipun tidak terasa sangat kuat, penerapannya bervariasi, sangat praktis. Dari mengganggu kawanan kelelawar itu sebelumnya, hingga memperbaiki lingkungan sekarang, tidak diragukan lagi akan membuat Tang Yin mempertahankan kekuatan bertarung terbesarnya dalam kondisi apapun. Clear Sky School, itu benar-benar tempat bakat. Saat mereka berjalan, tiba-tiba, ada suara gemerisik di depan, membuat Tang San dan Juliana berhenti secara bersamaan. Tang San tidak menoleh, hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk memberi isyarat pada Juliana. Sepasang pedang tajam segera muncul di tangan Juliana. Saat ini dia masih tidak bisa melihat musuh, tetapi dia percaya bahwa dengan penglihatan Tang San yang menakjubkan, dia sudah melihatnya. Memang, Tang San sudah melihat musuh. Itu adalah sepasang mata merah menyala. Tepat di depan di jalan sempit merangkak makhluk merah tua. Dia tidak bisa melihat dengan jelas ukuran tubuhnya, tetapi dia bisa menemukan melalui pengamatan sederhana bahwa itu pasti seekor ular. Seekor ular dengan tubuh besar berputar di sekitar jalan sempit. Matanya tidak terlalu besar, tetapi untuk beberapa alasan, Tang San segera merasa bahwa kilau yang dipegang mata itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap dari sebelumnya. Ular, Tang San mencibir, telapak tangannya menyapu jembatan 24 cahaya bulan, sepotong realgar jatuh ke tangannya. Dengan suara gemerisik, ular merah tua itu mulai perlahan merayap ke depan. Setelah semakin dekat, Tang San membuat perkiraan yang akurat. Di kepala dan punggung ular ini semuanya ada 9 tonjolan, setiap tonjolan seperti jamur merah, dan sepertinya ada sesuatu seperti darah yang mengalir di dalamnya. Perut ular ini sangat besar, membengkak di atas jalan sempit, dan panjangnya setidaknya 10 meter. Ketika mereka melihat ular itu, ular raksasa itu dengan jelas juga melihat mereka. Lidahnya perlahan naik saat merangkak di jalan sempit, dan mata emas kemerahannya segera menjadi cerah seperti lentera. Baik Tang San maupun Juliana tidak tahu makhluk macam apa ini, tidak ada catatan tentangnya di antara makhluk roh yang dikenal. Tetapi semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin mereka waspada, menyaksikan ular yang luar biasa itu terus bergoyang ke depan, tekanan inkorporeal memenuhi udara. Bahkan jika kelelawar darah dari sebelumnya telah membawa mereka tidak sedikit masalah dengan serangan mereka dari udara, krisis yang sebenarnya masih terjadi ketika kelelawar darah mencoba untuk memotong jalan mereka ke depan. Saat ini, ular aneh ini menghalangi di depan mereka. Tanpa ragu, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan jalan sempit dengan sangat mudah. Oleh karena itu, jika mereka berdua ingin menyerang ular ini, mereka harus mempertimbangkan metode serangan yang tidak merusak jalan sempit itu sendiri. Mulai dari jarak 100 meter, ular aneh itu mengeluarkan suara gugu, persis seperti tangisan bayi.
9 tumor berdaging di punggungnya juga mulai mengeluarkan cahaya keemasan kemerahan. Ketika masih 20 meter dari Tang San, ular raksasa itu melancarkan serangannya. Garis cahaya merah menyala tiba-tiba menyembur dari mulutnya, membawa udara yang sangat bau saat memanjang ke arah dua manusia. Membuat Tang San dan Huliena semakin terkejut dan marah adalah bahwa nyala api ini tiba-tiba menempel ke tanah. Dengan kata lain, itu dengan cepat menyebar di sepanjang jalan sempit di bawah kaki mereka. Jika itu di tanah datar mereka bisa menghindarinya, tetapi dalam keadaan seperti ini, itu pada dasarnya tidak mungkin. Lampu merah menyala di jalan sempit berfluktuasi dengan hebat, bahkan sampai menyebabkan suara retakan batu yang terbakar. Yang lebih menakutkan adalah lampu merah menyala ini masih membawa kabut merah samar. Tidak perlu bertanya, kabut merah ini pasti mengandung racun yang kuat. Menarik napas dalam-dalam, Clear Sky Hammer muncul entah dari mana. Tang San sedikit menyipit, kaki kanannya dengan cepat mengambil setengah langkah ke depan, kaki kirinya membungkuk, Clear Sky Hammer di tangannya terlepas dari telapak tangannya, meluncur dengan cepat keluar dekat dengan tanah. Saat Clear Sky Hammer bertemu dengan cahaya merah menyala itu, garis merah segera muncul di atasnya. Seperti penyapu jalan, berputar di atas lampu merah yang menyala-nyala, dimanapun ia melewati lampu api itu segera menghilang. Selain itu, ia menyerang ke arah ular aneh yang menempel di jalan sempit dengan kecepatan yang tak tertandingi. Adegan aneh muncul, ular aneh itu tidak bertabrakan dengan kaku dengan Clear Sky Hammer. Melihat Clear Sky Hammer hendak mencapainya, tubuh bagian atas ular itu membungkuk, tanpa diduga jatuh ke samping ke dalam jurang. Tepat setelah Clear Sky Hammer melewati tempat sebelumnya, kepalanya berputar di sekitar jalan sempit sekali lagi, dan tubuh belakangnya mengikuti proses yang sama, secara tak terduga menghindari serangan Clear Sky Hammer seperti ini. Meskipun cahaya api telah menghilang, kabut yang berbau harum itu sudah memenuhi udara. Kecemerlangan apa yang bisa dimiliki sebutir beras? Tang San mendengus jijik, tas kulit besar sudah muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tas kulit itu terbang ke udara, tepat di tengah kabut racun. Segera setelah itu, tangannya yang lain membuang potongan realgar yang dia ambil sebelumnya. Dihancurkan oleh kekuatan Tang San, realgar berubah menjadi awan debu di udara, membombardir tas kulit. Segera, alkohol disemprotkan ke hamparan luas, bercampur dengan realgar yang hancur, membentuk layar alkohol realgar. Tang San awalnya menggunakan metode yang sama untuk dengan mudah menghancurkan kemampuan roh beracun cucu perempuan Poison Douluo, Du Guyan. Meskipun ular di depan mereka adalah sesuatu yang Du Guyan jauh dari dapat dibandingkan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu masih seekor ular. Selama itu bisa ular, itu akan selalu ditekan oleh realgar. Meskipun mungkin tidak selalu dapat mendetoksifikasinya, ketika diblokir seperti yang dilakukan Tang San sekarang, itu sangat mungkin. Memang, di mana layar cair itu jatuh, kabut racun merah itu segera menghilang seperti kabut yang memudar atau awan yang berhamburan. Bahkan sampai-sampai masih ada alkohol nyata yang jatuh pada ular aneh itu. Tapi yang mengejutkan Tang San adalah ular aneh itu tampaknya tidak bereaksi sama sekali, tampaknya tidak terluka. Tapi tubuhnya yang besar masih langsung berakselerasi, tiba-tiba melesat ke arah Tang San dan Huliena. Clear Sky Hammer muncul kembali di tangan Tang San. Dia tiba-tiba melepaskan tali di pinggangnya, mengubah cengkeraman satu tangan aslinya di Clear Sky Hammer menjadi dua tangan, berkata dengan suara rendah. Berdiri di mana Anda berada dan jangan bergerak. Selesai berbicara, Tang San sudah dengan cepat berlari ke depan, menyerbu untuk menemui ular yang luar biasa itu. Tapi dia hanya berlari 3 langkah ke depan. Saat dia mengambil langkah ketiga, seketika, dia mengayunkan Clear Sky Hammer yang digenggam di kedua tangannya. Setengah berputar, satu ayunan sudah meledak. Anehnya, ayunannya ini tidak ditujukan pada ular raksasa yang mendekat dengan cepat, melainkan ke atas, meledak ke udara kosong. Segera setelah itu, Huliena berdiri di tempat, melihat pemandangan yang aneh. Clear Sky Hammer Tang San memancarkan cahaya hitam yang kaya, dan tubuh Tang San mulai berputar dengan cepat seperti giroskop. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa setiap kali Tang San berbalik, Clear Sky Hammer di tangannya akan meledak sekali, dan kekuatan sikapnya yang mengesankan akan berlipat ganda secara eksponensial. Sama seperti pusaran air hitam yang sangat besar, terus tumbuh. Apa yang paling dikagumi Huliena adalah bahwa meskipun berputar begitu cepat,
keseimbangan Tang San tiba-tiba tidak goyah sedikit pun, kedua kaki selalu menginjak jalan sempit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika Tang San awalnya berlatih dengan palu, itu berada di atas batu bulat yang licin, sementara terus-menerus dihantam oleh air terjun setinggi 200 meter. Dibandingkan dengan itu, sekarang tinggal di jalan sempit untuk sementara waktu cukup mudah. Bagaimana keseimbangan ini bisa goyah? Sebelum di batu bundar, setiap kali Tang San berputar, dia bisa menginjak titik yang sama dengan jumlah kekuatan yang sama. Ular mengerikan itu mendekat dengan cepat, tetapi tiba-tiba, ia mengulangi keterampilannya dari sebelumnya. Tubuh bagian atasnya bergoyang di jalan sempit sekali lagi. Sepertinya ingin melewati Tang San. Dengan kemampuan yang digunakannya untuk menghindari Clear Sky Hammer sebelumnya, jelas, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukannya. Rupanya sekarang sudah bisa merasakan aura mengerikan dari Clear Sky Hammer, dan ingin menyerang Juliana terlebih dahulu. Belati terangkat di depan dadanya, Juliana berdiri dengan kaki disilangkan, jari-jari kaki menghadap ke arah yang berbeda, dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi serangan. Namun, yang mengejutkannya adalah ular aneh itu tidak bisa melewati Tang San. Ketika tubuhnya yang besar berayun keluar dari jalan sempit, mencoba untuk melewati di bawah kaki Tang San, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menarik tubuhnya kembali ke jalan sempit. Kepala tubuhnya yang panjangnya lebih dari 10 meter bahkan terangkat lebih tinggi, terlempar tajam oleh arus itu. Faktanya, tubuh ular aneh ini setebal ember, seberapa berat tubuh yang begitu besar. Tidak hanya itu, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Tekanan auranya saja terasa jauh lebih luar biasa daripada Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap dari sebelumnya. Namun meski begitu, itu tiba-tiba masih tidak bisa melakukan seperti yang diinginkannya di depan Tang San, dan terlebih lagi bahkan diledakkan oleh cahaya hitam yang aneh itu. Dari mana Tang San mendapatkan kekuatan seperti itu? Juliana memandang dengan kaget dan tidak yakin pada pria yang tidak jauh di depannya. Dia menemukan bahwa arus yang sebelumnya berkumpul di sekitar Tang San telah benar-benar menghilang, dan orang bisa melihat cahaya hitam tumbuh semakin kuat di sekitarnya. Tapi, anehnya, itu tidak menimbulkan perasaan fluktuasi kekuatan roh. Ular raksasa itu jelas marah. Itu tidak mencoba untuk bergerak di sekitar Tang San lagi, tubuhnya yang besar berayun, tiba-tiba berbalik, bagian ekor ular sepanjang 3 meter yang memukul langsung ke Tang San. Tujuannya bukanlah Tang San, melainkan jalan sempit sepanjang 1 meter tempat Tang San berdiri. Jelas direncanakan untuk menggunakan metode ini untuk merusak keseimbangan Tang San. Namun, cahaya hitam di tangan Tang San menutupi jarak yang bahkan lebih jauh dari yang dibayangkan, dan bahkan sebelum ekor ular itu menyerang, ia meringkuk oleh ini. Kali ini bahkan seluruh ular besar terlempar. Jika bukan karena segera memutar ekornya di sekitar jalan sempit, itu mungkin telah terlempar ke dalam jurang. Sepasang mata emas kemerahan itu akhirnya menunjukkan alarm, dan 9 tumor berdaging emas kemerahan di punggungnya yang besar tumbuh lebih cerah. Gugu, gugu, sepertinya dia menangis karena marah. Membungkuk di jalan sempit, 9 tumor berdaging semuanya mengarah ke arah Tang San. Tiba-tiba, 9 tumor berdaging itu meledak secara bersamaan, 9 aliran cairan merah keemasan tiba-tiba menyembur keluar. Cairan itu tidak bergerak langsung ke Tang San melalui udara, melainkan melesat ke suatu titik di depan Tang San, di mana 9 bagian cairan bergabung bersama di udara. Sesaat sebelum menghantam Tang San, tiba-tiba berhenti, dan semua cairan berkontraksi secara bersamaan, membentuk satu-satunya bola kecil berwarna merah keemasan seukuran kepalan tangan, yang kemudian menabrak Tang San. Tetapi pada saat ini, gerakan Tang San yang sebelumnya terus berputar tiba-tiba berhenti, berubah dari gerakan ekstrim menjadi keheningan ekstrim. Dari gerakan ke keheningan segera tampak sangat aneh. Dan begitu dia berhenti, Clear Sky Hammer yang dipegang di tangannya dalam pose condong ke depan. Adegan mengerikan muncul di depan mata Juliana. Dia sepertinya melihat naga hitam raksasa terbang dari Clear Sky Hammer, dan segera setelah itu, naga hitam itu membombardir mutiara emas kemerahan itu dalam sekejap. Yang awalnya akan menyerang mutiara bergidik keras sesaat, seolah-olah berjuang. Namun, perjuangannya hanya berlangsung sesaat, detik berikutnya ia diledakkan ke langit. Cahaya hitam yang memancar dari Clear Sky Hammer tidak berhenti pada titik ini. Sudut sapuan cahaya hitam yang condong ke depan agak menurun, melesat ke depan dekat dengan jalan sempit. Kali ini, ular raksasa itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar,
karena panjang cahaya hitam yang meletus sudah melampaui panjang tubuhnya sejauh ini. Cahaya hitam menyala dan berlalu. Ular raksasa itu tiba-tiba berhenti, dan cahaya hitam menghilang tanpa jejak ke dalam kegelapan, tanpa menimbulkan suara keras. Juliana masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dia hanya melihat Tang San menarik napas dalam-dalam sekali, seluruh tubuhnya tampak rileks, dan dia juga menarik Clear Sky Hammer di tangannya pada saat pertama. Tepat ketika Juliana hendak bertanya kepada Tang San apakah dia membutuhkan uluran tangan, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Energi kuat yang meletus sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghancurkan ular raksasa itu. Setiap bagian dari tubuh besar yang berada di jalan sempit itu tiba-tiba menghilang dengan tenang, berubah menjadi butiran debu dan meluncur pergi. Dan bagian-bagian tubuh di atas, setelah kehilangan dukungan dari tanah, pecah menjadi beberapa bagian dan secara bersamaan jatuh ke dalam jurang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Meskipun Juliana tahu dia tidak boleh mengorek rahasia Tang San, dia tidak bisa menahannya, dan masih bertanya. Tang San tidak berbalik, hanya dengan tenang berkata, Clear Sky School, Disorder Splitting Wind, 9 kali 9 menjadi 1. Mengangkat kepalanya, sinar cahaya biru tua keluar dari matanya, melihat ke atas. Setitik merah keemasan jatuh dari langit. Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan dengan tarikan kekuatan atraktif yang tidak berwujud, cahaya merah keemasan itu jatuh ke telapak tangannya. Yang mengherankan, itu adalah mutiara merah keemasan kecil yang sebelumnya terkondensasi dari tembakan cairan dari 9 tumor berdaging ular yang luar biasa sebelumnya. Hati-hati, itu mungkin beracun. Juliana tidak punya waktu untuk mencerna kata-kata Tang San, dengan cemas memperingatkannya. Tang San menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Bahkan jika itu beracun, itu tidak masalah bagiku. Dia menyeka mutiara kecil yang dia tangkap di permukaan batu giok biasa-biasa saja di sisi jembatan 24 cahaya bulan, memasukkannya ke dalam. Kamu tidak khawatir itu akan meledak? Juliana maju beberapa langkah, muncul di belakang Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Mungkin itu karena dia agak bersemangat, tetapi dia tidak menyembunyikannya dari Juliana. Ini adalah Neidan dari ular raksasa itu. Setelah kehilangan kendali dari tubuh utamanya, tidak mungkin untuk meledak. Kau mengenali ular itu? Suara Juliana dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang San mengangguk tanpa suara. Memang, ular ini tidak diklasifikasikan sebagai binatang roh dunia ini. Namun, setelah Tang San mengamatinya untuk waktu yang singkat, dia menemukan itu secara tak terduga adalah makhluk yang sangat beracun yang telah dia baca dalam teks-teks kuno Sekte Tang di dunia lamanya. Binatang prasejarah, ular yang berkepala 10. Sangat beracun, panjang dewasa lebih dari 10 meter, memiliki racun api paling kuat dari jenis ular, mampu membentuk Neidan setelah 10.000 tahun budidaya, dalam 9 kepala di punggungnya. Munculnya Neidan akan menyebabkan langit dan bumi menjadi pucat. Mendapatkan Neidan itu, seseorang bisa menakuti raja-raja ular, dengan demikian menjadi raja ular. Apa yang diperoleh Tang San tidak diragukan lagi adalah Neidan dari ular yang berkepala 10. Bahkan 9 kali 9 ayunan dari Clear Sky Hammers Disorder Splitting Wind-nya menyatu menjadi satu masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan destruktif dari Neidan ini. Namun, saat ini Tang San benar-benar bukan murid Sekte Tang di dunia lamanya. Di dunia ini, dia masih memperoleh kekuatan mental. Ketika ayunan pertama 80 itu meledak, Tang San sudah secara akurat mengunci kekuatan spiritualnya, menyerang dari sudut. Dia tidak benar-benar bertabrakan dengan Neidan itu, melainkan langsung menggabungkan kekuatan spiritualnya untuk memutuskan hubungan antara Neidan dan Fierce yang serpen berkepala 10. Setelah melepaskan Neidan, kekuatan pertahanan Fierce yang serpen berkepala 10 turun secara substansial. Bagaimana ia bisa menahan serangan Clear Sky Hammer yang kejam dari Tang San? Tubuhnya segera berubah menjadi debu. Manfaat dari Neidan Fierce yang serpen berkepala 10 tentu saja tidak terbatas pada menakut-nakuti para tetua di antara ular, dan masih memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Memperolehnya, suasana hati Tang San saat ini sudah tidak bisa lagi dengan mudah dijelaskan, bahkan tidak menggunakan kata-kata seperti transcendent. Meskipun Juliana tidak melihat senyum di wajah Tang San sekarang, dia bisa menebak bahwa Neidan itu sangat penting bagi Tang San. Tang San membunuh ular yang berkepala 10. Bahwa dia mengambil Neidan itu juga normal. Tang Yin, Juliana memanggil. Tang San berbalik sedikit.
Kamu juga menginginkannya. Juliana menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, saya hanya ingin tahu sejarah ular ini. Saya juga memiliki beberapa pengetahuan tentang binatang roh, tetapi saya tidak ingat ular ini. Kami adalah rekan satu tim, meskipun aku tidak membantumu dengan apapun sebelumnya, setidaknya aku punya hak untuk tahu. Jika itu sesuatu yang biasa, Juliana secara alami tidak akan mengajukan permintaan yang mungkin memprovokasi ketidaksukaan Tang San seperti ini, tetapi kematian aneh dari ular aneh itu, bahkan lebih aneh lagi meninggalkan apa yang disebut Neidan ini, dia tidak dapat menahannya, keinginan akan pengetahuan. Tang San tersenyum tenang, berkata, tidak ada salahnya memberitahumu, ular ini bukan binatang roh, tetapi seharusnya binatang prasejarah. Setelah Neidannya terbentuk, kekuatan serangannya sangat mengerikan. Baru saja aku memutuskan hubungan antara itu dan Neidan, memanfaatkan celah sesaat sebelum Neidan meledak, lalu untungnya membunuhnya. Dan keuntungan dari Neidan ini adalah bisa membuat racun ular menjadi tidak efektif, dan terlebih lagi menahan semua jenis ular. Hati Juliana berkedut, ini berarti akan sulit bagi Master Roh dengan binatang roh tipe ular untuk mendapatkan hasil yang bagus melawanmu. Tang San tersenyum, kamu bisa mengatakan itu. Saat ini, kewaspadaan di hatinya meningkat sekali lagi. Apa yang disebut, menghargai cincin giok menjadi kejahatan, siapa yang tahu apakah Juliana akan melancarkan serangan terhadapnya karena keserakahan. Tapi Juliana tidak memperdebatkan masalah ini, dan pasangan itu beristirahat sebentar lagi. Dalam domain biru Tang San, udara kotor di sekitarnya disaring secara efektif, dan keduanya segera memulihkan kekuatan mereka. Setelah melewati dua tantangan yang mengkhawatirkan berturut-turut, suasana hati mereka menjadi sedikit lebih santai, dan mereka maju dengan kecepatan yang sama. Jika jalan neraka ini benar-benar hanya memiliki 3 tantangan, maka mereka hanya perlu lulus ujian akhir untuk dapat meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Suhu masih terus meningkat, dan cairan merah tua yang mengalir di jurang di kedua sisi secara bertahap menjadi lebih jernih. Jalan sepertinya selalu bergerak ke bawah. Tidak ada yang tahu keadaan sebenarnya dari kota pembantaian, tetapi Tang San samar-samar menebak bahwa itu dekat gunung di belakang kota kecil tempat dia dan ayahnya masuk. Mungkin Slater City tidak berada di bawah tanah, melainkan di dalam gunung. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benaknya, saat ini bahkan lebih penting bagi mereka untuk pergi secepat mungkin. Untuk hal lain, akan ada waktu nanti. Suhu di luar secara bertahap berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh domain biru. Efek yang lebih besar dari domain biru Tang San adalah menyaring udara, mengandalkan nafas kehidupan dalam jangkauan domain untuk sedikit menyesuaikan suhu. Itu tidak benar-benar mengisolasi mereka. Akibatnya, saat mereka bergerak maju, panas terik yang dialami keduanya juga mulai tumbuh lebih besar. Bahkan lebih tidak cocok bagi mereka adalah bahwa udara ini tampaknya mengandung semacam racun tertentu. Perasaan menyesakkan di lubuk hati mereka semakin jelas, dan niat membunuh mereka sendiri juga semakin tidak terkendali. Suasana hati yang tidak sabar berangsur-angsur muncul, terutama untuk Juliana yang berjalan di belakang Tang San. Dia tidak memiliki teknik mental sekte ortodoks untuk mengendalikan suasana hatinya seperti yang dilakukan Tang San. Seiring dengan kejengkelannya, niat membunuh di dalam hatinya tumbuh semakin berkembang, dan hal-hal di depan matanya tidak lagi tampak berbeda. Panas terik di sekitar mereka tampaknya memprovokasi setiap sel di tubuhnya. Apa yang dialami Tang San juga tidak mudah. Meskipun keadaannya sedikit lebih baik daripada Juliana, panas terik di luar seperti sumber godaan untuk niat pembantaian di dalam dirinya, tapi sayangnya mereka tidak bisa mencegah mengungkapkan niat membunuh mereka, jika tidak mereka akan benar-benar ditelan olehnya, energi ganas yang mengerikan di dalam jalan neraka ini. Secara bertahap, Tang San tumbuh untuk mengerti. Sejak dia dan Juliana memasuki jalan neraka, keduanya selalu dipengaruhi oleh suasana di dalam tempat ini. Meskipun niat membunuh bisa menghalangi atmosfer yang menyeramkan ini, itu tidak bisa menyaringnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Tang San mengerti bahwa dia dan Juliana salah perhitungan. Melewati jalan neraka ini sepertinya bukan hanya tentang memiliki kekuatan yang cukup, tetapi juga harus dilalui dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin lama tinggal, semakin dalam pengaruh aura jahat itu. Jika itu membingungkan hati, maka mungkin seseorang tidak akan pernah bisa pergi. Tenang, kami akan mempercepat. Tang San memanggil Juliana di belakangnya. Saat ini Juliana masih bisa menjaga kepala tetap jernih, dan dengan paksa mengangguk pada Tang San.
Keduanya tidak lagi berjalan, tetapi melompat, dengan cepat berlari ke depan. Semakin cepat bergerak, semakin cepat mereka mendekati kedalaman, dan udara jelas menjadi semakin panas, penglihatan mereka juga menjadi kabur dan kabur. Bahkan mata setan ungu Tang San hanya bisa melihat sekitar 1 kilometer dalam kabut merah samar yang memenuhi sekitarnya. Di jurang di kedua sisi jalan sempit, cairan merah tua mendidih. Itu memang darah, tapi cairan bau ini sepertinya memiliki suhu magma. Tang Yin, aku tidak bisa melanjutkan. Kecepatan Juliana berangsur-angsur turun, niat membunuh di hatinya mengalir deras, keinginan kuat untuk membantai segala sesuatu di sekitarnya terus-menerus mengikis pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak berhenti, dia mungkin menyerang Tang San kapan saja. Berhenti, Tang San berbalik untuk melihat Juliana. Saat ini, seluruh tubuh Juliana telah berubah menjadi merah muda, kulit telanjangnya agak harum dari keringatnya, tampak lebih mengkilap, mata tertutup rapat, tubuhnya bergetar terus-menerus, lapisan niat membunuh putih di sekelilingnya berfluktuasi secara tidak teratur. Tang San mengangkat tangan untuk menekan ruang di antara alis Juliana, energi biru membanjiri pikirannya. Sadarlah, bertahanlah, jika tebakanku benar, kita hampir keluar. Saat ini, jarak kecairan merah tua di kedua sisi jalan sempit hanya sekitar 50 meter, dan panas terik di udara telah membuat pakaian yang dikenakan Tang San dan Juliana mengeluarkan bau terbakar yang samar. Setelah mengambil aprikot berharga neraka, Tang San tidak terlalu khawatir tentang ini, tetapi Juliana berbeda. Sebagian besar kekuatan rohnya digunakan untuk menahan panas yang mengerikan, dan menjadi semakin sulit untuk menahan niat membunuhnya. Dengan suara ceng, ekor rubah besar sekali lagi berdiri tegak dari pantat Juliana, dan meskipun Tang San membantunya sedikit sadar, segera dia tenggelam dalam niat membunuh yang ditimbulkan oleh atmosfer yang menyeramkan itu. Dia sudah diambang kehancuran. Melihat penampilan penderitaan Juliana, hati Tang San berangsur-angsur tenggelam. Dia tahu bahwa jika Juliana kehilangannya, target pertama serangannya adalah dia. Dengan tubuhnya yang didorong oleh niat membunuh, mungkin dia tidak akan secerdas sebelumnya, tetapi serangannya pasti akan lebih menakutkan di bawah pengaruh niat membunuh. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin masih membayar harga yang sangat mahal. Tidak peduli apa yang dikatakan, kekuatan roh wanita di depannya lebih kuat daripada dia, dan dia juga memiliki tulang roh eksternal, dan bahkan mungkin memiliki tulang roh lainnya. Bukankah seharusnya dia memanfaatkan momen ini, dan membunuhnya sebelum itu? Tang San ragu-ragu. Dengan segala alasan, dia memang harus melakukannya. Jika rekan setim yang tangguh ini menjadi musuh, itu akan menjadi kemunduran yang menghancurkan baginya.